Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah malikil mulki yu'til mulka man yasha wa yanzi'ul mulka mimman yasha yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha yarzuqu man yasha wa yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul muttasifu bil baqa wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin wal anbiya syahadatan tunjina biha anis syaqa dunya wa ukhra. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin imamil awliya wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa adba'ihi sulaha, amma ba'du. Yang kita hormati, kita muliakan para habaib, para alim ulama, tokoh agama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, hidayah dan inayah yang dicurahkan kepada kita. Dengan demikian kita bisa kembali berkumpul di majlis Bustanul Muhibbin yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, ar-rabi' was-samanun min asma'illah al-husna malikul mulk. Yang ke-84 daripada asma'ullah al-husna ialah nama Allah Malikul Mulki. Malikul Mulki. Huwal qadiru tammul qudrah bi mamlakatihi al-munaffidhu masyi'atahu bi mamlakatihi kayfasha wa kamasha ijadan wa i'daman wa ibqa'an wa ifna'a. Malikul Mulki itu artinya yang maha kuasa, yang sempurna kekuasaannya pada kerajaannya. Yang maha kuasa, yang sempurna kekuasaannya dalam kerajaannya, yang meluluskan akan apa yang dikehendakinya pada kerajaannya, bagaimanapun dia menghendaki dan sebagaimana yang dia kehendaki, baik mengadakan sesuatu atau meniadakannya, baik mengekalkan sesuatu itu atau membinasakan sesuatu itu. Nah, itu arti daripada nama Allah Malikul Mulki ini. Panjang artinya, yang berkuasa penuh atas kerajaannya, dia bisa meluluskan apa yang dikehendakinya, dan dia berkehendak apa-apa yang bisa dia kehendaki, yang dia mau kehendaki, baik meniadakan, baik membinasakan, baik mengadakan, berkuasa penuh. Nah, itu Malikul Mulki. Kalau secara ringkas diartikan ke bahasa kita, Malikul Mulki ini yang memiliki kerajaan. Nah, itu aja bahasa kitanya. Malikul Mulki yang memiliki kerajaan. Itu ringkasannya. Tapi kalau sebujurnya, ya tadi, yang punya kekuasaan penuh tanpa ada sesuatu pun yang bisa menghalangi kehendaknya untuk mengadakan sesuatu, meniadakan sesuatu, apapun yang dikehendaki dia luluskan. Itu Malikul Mulki.
Para muhibbin rahimakumullah. Nah, dengan demikian tidak ada seorang jiwa pun yang berkuasa di dalam alam semesta ini melainkan orang itu di bawah dari Malikul Mulki. Raja manapun di dunia ini, penguasa manapun di dunia ini, itu mesti berada di bawah Malikul Mulki yang memiliki kerajaan itu. Baik raja Arab, baik raja Eropa, baik raja Asia, baik raja-raja apapun, itu semua adalah berada di bawah kerajaannya Malikul Mulki. Dan pula tidak ada satupun ciptaan di dalam kerajaan Allah Ta'ala, tidak ada sesuatu pun karya di alam semesta ini melainkan itu adalah ciptaan karya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang besar atau yang kecil, sekecil apa jua pun. Jadi dalam kerajaan alam semesta ini apapun itu adalah hasil daripada karya cipta Malikul Mulki ini. Dan tidak ada satu jua pun kehendak yang bisa terwujud, tidak ada satu jua pun kehendak yang terwujud di alam semesta ini melainkan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah Malikul Mulki inilah yang bisa meluluskan kehendaknya tanpa ada yang bisa menghalang-halanginya. Ayo kita berkehendak apakah? Kita hendak kayak ini, kita hendak kayak itu, kita hendak jadi ini, kita hendak jadi itu, kada bakal terwujud kalau kada sesuai dengan kehendak Malikul Mulki ini. Karena kita berada dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan Malikul Mulki ini. Tidak boleh satupun makhluk yang berkehendak, tidak boleh satupun makhluk yang bisa terwujud kehendaknya kalau tidak sesuai dengan kehendak yang punya kerajaan Malikul Mulki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Al-Karim Allah menyebut dirinya dengan Malikul Mulki. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Dalam wirid sembahyang itu ada. Dalam bacaan kita sembahyang wirid ada hari-hari kita baca itu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bil khairin innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, artinya Allah berfirman kepada Nabi kita, wahai Rasul, qul katakan, Allahumma, wahai Tuhan, Malikal Mulki, Malikal Mulki, tu'til mulka man tasha, engkau berikan kerajaan-kerajaan di dunia ini kepada orang-orang yang kau kehendaki. Si ini jadi raja di sini, si itu jadi raja di sana, ini jadi raja di situ. Itu kehendak dari Allah Malikul Mulki ini. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau pula yang mencabut kerajaan itu dari orang yang kau kehendaki. Kalau ada orang yang berhenti jadi raja atau diberhentikan jadi raja, itu hakikatnya Malikal Mulki ini yang mencabut kerajaan itu. Kalau sudah dia menghendaki ini orang besok harus berhenti jadi raja, besok dia akan berhenti jadi raja. Wa tu'izzu man tasha, engkau Malikal Mulki memuliakan orang yang engkau kehendaki.
Wa tuzillu man tasha, engkau pula lah yang menghinakan orang yang kau kehendaki. Biyadikal khair, dengan engkaulah kebaikan, innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi Malikul Mulki ini bisa memberi kerajaan kepada hambanya, bisa mencabut kerajaan dari hambanya, bisa memuliakan hambanya, bisa menghinakan hambanya. Ini bagian dari nama Allah Malikul Mulki. Orang hari ini mulia, besok bisa jadi hina. Orang hari ini hina, besok jadi mulia. Itu adalah kuasa kehendak daripada Malikul Mulki ini. Ini nama Allah yang membuat kita takut kepada Allah. Kalau kita mengerti Malikul Mulki ini, kita takut kepada Allah. Karena dia bisa. Hari ini kita mulia, besok kita bisa jadi orang hina. Hari ini kita jadi raja, besok kita bisa berhenti jadi raja. Dan itu tidak ada sulit sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi ayat Al-Quran tadi itu menafsirkan apa yang dimaksud dengan Malikal Mulki. Apa arti dari Malikul Mulki? Nama Allah yang ke-84. Artinya sekalinya Malikul Mulki itu artinya tu'til mulka man tasha. Engkau yang memberi kerajaan kepada orang yang kau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, engkau pula yang mencabut kerajaan orang yang kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, engkau pula yang memuliakan orang yang kau kehendaki. Wa tuzillu man tasha, engkau pula yang menghinakan orang yang kau kehendaki. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kapan kita tahu diri kita sedang dimuliakan Allah? Kapan kita tahu diri kita sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, di saat kita melakukan ketaatan kepada Allah, di saat kita dimudahkan berbuat baik oleh Allah, maka di saat itu berarti Allah sedang memuliakan kita. Itu saat kita jadi orang mulia. Hari ini kita mudah sembahyang, hari ini kita mudah baca Quran, hari ini kita mudah menolong sesama, hari ini kita banyak berzikir. Berarti hari ini Allah tu'izzu man tasha, Allah sedang memuliakan kita. Kapan kita tahu Allah sedang menghinakan kita? Di waktu kita kesulitan berbuat taat, di waktu kita mudah berbuat maksiat. Hari ini banyak kita maksiat, macam-macam. Hari ini berdusta ada, hari ini menggibah orang ada, hari ini memandang yang haram ada, hari ini macam-macam maksiat. Ketahuilah bahwa pada hari ini berarti Allah tuzillu man tasha, Allah sedang menghinakan kita. Nah, jadi ini yang perlu kita ketahui, menyikapi apa kehendak Allah kepada diri kita. Apakah Allah hari ini berkehendak kita jadi orang mulia? Kita lihat mulai pagi sampai pagi, kayak apa tingkah laku kita. Kita kontrol, kita hisap diri kita mulai pagi sampai petang, ke sana kemari, ke sini, ke situ, ke situ, ke sini. Ternyata semuaan urusan baik, urusan taat. Berarti Allah hari ini adalah sedang memuliakan kita. Kita periksa hari ini diri kita mulai pagi sampai pagi, kujuk-kujuk kada karuan, ke situ beremian, ke sini kada ada manfaatnya, ke sini kada ada manfaatnya. Berarti Allah hari ini sedang menghinakan kita. Kita harus bisa menyadari yang demikian itu, bisa menyikapi Allah sedang berbuat apa dengan kita. Kemuliaan di sisi Allah tidak ada sedikit pun sangkut pautnya dengan rezeki. Kemuliaan di sisi Allah tidak ada sedikit pun sangkut pautnya dengan rezeki yang melimpah ruah. Rezeki lancar, duit banyak, berarti Allah sedang memuliakan kita. Itu salah. Hari ini hutang banyak, hari ini duit habis, pemasukan kada ada, berarti hari ini Allah sedang menghinakan aku. Itu salah.
Allah memuliakan manusia hambanya bukan dengan rezeki yang nampak, tapi Allah memuliakan hambanya itu dengan rezeki-rezeki yang maknawi, rezeki-rezeki batin seperti taufik, hidayah dan inayah berbuat kebaikan. Dan Allah menghinakan hambanya itu demikian pula. Dicegahnya taufik, dicegahnya hidayah, sehingga malas hari ini kita untuk berbuat baik, untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, itu bagian dari kandungan Malikul Mulki. Dia bisa memuliakan orang yang dia kehendaki. Dia bisa menghinakan orang yang dikehendaki. Hari ini si A mulia, besok B yang mulia. Silih berganti. Di zaman Rasulullah SAW ada orang besar, orang kaya raya, Umayyah bin Khalaf, tokoh Quraisy, penentang Rasulullah SAW. Ini tutuha suku Bani Jumah, salah satu suku di Quraisy. Quraisy itu suku besar. Di bawah Quraisy ini banyak perang suku-suku. Ada Bani Makhzum, itu Abu Jahal. Ada Bani Adi, Sayyidina Umar. Ada Bani Taim, Abu Bakar. Ada Bani Umayyah, Sayyidina Utsman. Ada Bani Hashim, Sayyidina Ali. Banyak bani-bani itu suku-suku kecil di bawah suku Quraisy. Nah, Umayyah bin Khalaf ini sangat mulia, dihormati karena dia pemimpin suku Jumah dan dia orang kaya raya. Pebudak Umayyah ini orang Negro, orang hitam bernama Bilal bin Rabah. Berapa tahun Bilal ini jadi orang hina di mata manusia. Budak, tuannya orang hebat, Umayyah bin Khalaf. Tapi Allah dengan Malikul Mulki, Allah bisa menghinakan orang yang dia kehendaki, memuliakan, menghinakan, itu urusan Allah. Pada perang Badar, Islam dengan kafir berperang. Akhirnya Bilal sendiri yang membunuh Umayyah bin Khalaf itu. Nah, Bilal sendiri yang membunuh tuannya yang suka menyiksa dengan Bilal di waktu sebelumnya itu. Nah, sejak itu Bilal menjadi orang yang mulia, Umayyah jadi orang yang terhina. Dan sepanjang masa Bilal akan dikenang sebagai orang yang terhormat, orang yang mulia di sisi manusia dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tu'izzu man tasha, Allah memuliakan orang yang dia kehendaki, Allah menghinakan orang yang dia kehendaki. Allah beri kekuasaan kepada orang yang dia kehendaki, Allah tarik kekuasaan. Banyak kerajaan-kerajaan dunia yang secara akal, secara adat sulit untuk diberhentikan menjadi raja. Tapi kalau Allah menghendaki, dengan sendirinya turun tahta secara terpaksa. Negeri kita contoh bagaimana Allah memberi kerajaan kepada seseorang, Allah tarik kerajaannya. Allah beri kerajaan kepada Soekarno, presiden pertama Indonesia. Beliau jadi presiden, Allah tarik kerajaannya, Soekarno diberhentikan. Padahal ini bapak proklamator, pejuang luar biasa. Allah muliakan, Allah beri kerajaan, Allah tarik lagi kerajaannya. Soekarno pun lingsir. Naik Soeharto, Soeharto luar biasa kuatnya. Tentara, polisi, semua di bawah Soeharto. Secara akal kadang mungkin Soeharto bisa dilingsirkan. Partai-partai semua dikuasai oleh Soeharto, DPR dikuasai Soeharto, MPR dikuasai Soeharto. Tetapi begitu Allah tanzi'ul mulka mimman tasha, Allah bisa mencabut kerajaan orang yang dia kehendaki, Soeharto pun tumbang pada akhirnya, terpaksa turun tahta. Nah, ini permainan daripada nama Allah Malikul Mulki yang memiliki kerajaan itu. Dia hari ini beri kerajaan kepada kita.
Kalau kita kada bisa merawat kerajaan yang diberi Allah ini, Allah tarik lagi kerajaan itu, diganti dengan orang yang lain. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Al-mu'min bismillah malikil mulki ayyamlika nafsah indal ghadab wal hasad wa indar ridha wal hub wa indar syiddah wa indar raha. Malikul mulki, nama Allah yang ke-84 yang diharamkan siapapun bernama dengan Malikul mulki. Kada boleh ada orang bangaran Malikul mulki. Jadi kada semuaan nama Allah itu bisa diulah nama manusia atau nama apapun. Ada nama-nama tertentu yang khusus untuk Allah yang diharamkan orang bernama dengan nama itu. Allah contohnya. Yang andak bangaran Allah. Dalam kitab I'anah Talibin ada kisah orang bertasmiyah. Siapa ngarannya? Allah. Tuntung ditasmiahi, langsung timbak patir ke kanakannya, mati. Karena nama Allah itu hanya mutlak untuk nama Tuhan. Menghendak ngaran Allah juga tambahi Abdullah, nah, atau Abdillah atau Ubaidillah. Jangan Allah itu aja. Allah Ar-Rahman. Yang hendak ngaran Ar-Rahman. Masjid kah? Ada ngaran Ar-Rahman ganti ngarannya Baitur Rahman. Jangan Ar-Rahman wara. Apalagi manusia jangan bangaran Ar-Rahman. Karena Ar-Rahman itu adalah Tuhan yang memberikan surga, menciptakan surga dan segala macam nikmat-nikmat yang agung. Siapa ada bisa Ar-Rahman lain pada Allah. Jadi Ar-Rahman itu hanya nama Allah. Jangan dengarani manusia dengan Ar-Rahman. Dilarang, kada boleh. Haram hukumnya. Apalagi Al-Khaliq, pencipta. Nah itu ngaran Tuhan. Jangan mengarani anak Al-Khaliq. Amun hendak juga tambahi Abdul Khaliq. Nah Abdul Khaliq. Atau apakah lagi yang tambah sebelumnya? Nur Khalik misalnya. Kalau Khalik wara itu kada boleh. Nah, termasuk nama Allah yang khusus Malikul Mulki. Nah ini jangan hendak bangaran Malikul Mulki itu untuk Allah aja bolehnya. Orang yang sudah beriman dengan nama Allah Malikil Mulki ayyamlika nafsah indal ghadab wal hasad wa indar ridha wal hub wa indar syiddah wa indar raha. Nah, kalau kita sudah percaya Allah itu bernama Malikul Mulki yang berkuasa penuh dalam kerajaannya, dia bisa mengendalikan segala-galanya. Nah, kita sebagai hamba Allah berakhlak dengan nama itu, kita mesti bisa mengendalikan diri kita. Coba kita kendalikan apa yang bisa kita kendalikan dalam diri kita. Terutama indal ghadab, ketika marah. Wa indal hasad, ketika dengki. Wa indar ridha wal hub, ketika senang dan cinta. Wa indar syiddah war raha, ketika susah dan lapang. Ini keadaan-keadaan yang memerlukan kemampuan kita untuk mengendalikan diri kita, jangan sampai menyimpang dari jalan seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Indal ghadab, ketika marah. Orang marah tuh biasanya hilang kendali. Orang marah, orang kali bisa lagi mengendalikan dirinya, menguasai dirinya. Orang marah mau macam-macam. Kada tahu siapa kalau dia marah. Bisa berkata-kata kotor, bisa memukul, bisa menghina, bisa macam-macam.
Nah, kita dituntut oleh Allah sebagai bukti iman kita kepada Malikul Mulki agar bisa mengendalikan diri kita pada waktu marah itu. Marah itu manusiawi. Manusia itu pasti mau marah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang luar biasa kalau kita mampu mengendalikan marah itu. Marah itu manusiawi, tapi jangan sampai keluar, dikendalikan. Rasulullah SAW beliau sering marah. Beliau kendalikan marah itu sampai-sampai merah wajah beliau yang putih bersih itu. Nah, beliau mengendalikan. Jangan sampai waktu marah itu keluar kata-kata, ucapan-ucapan yang bila kita sadar kita sesali. Hutan sampai bungol, bila sarek itu bungol pian ni aja. Hutan mendakannya bungol. Bersadarnya menyesal kayaknya. Nah, waktu marah itu kayak apa supaya jangan sampai keluar kata-kata itu. Kita kendalikan diri kita. Marah itu alami, itu fitrah manusia, bisa marah. Dan kadang-kadang marah itu disuruh dalam agama kita. Tapi sampai di mana marahnya, jangan sampai di luar kendali. Kita harus bisa mengendalikan diri kita, memiliki diri kita supaya menjaga marah ini. Kita kalau disuruh jangan marah, kalau disuruh kada kau jangan marah, tapi suruh mengendalikan marah. Rasulullah SAW bersabda, man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu azabah. Jadi Nabi, siapa yang pandai mengendalikan marahnya, Allah akan tahan azabnya di hari kiamat nanti kepadanya. Nah, jadi kita disuruh memiliki diri kita, satu ketika marah, yang kedua wal hasad ketika dengki, ketika hiri dengki. Hiri dengki itu manusiawi. Ujar Nabi 3 hal manusia kada bisa lepas, pasti ada. Antara lain apa? Hiri dengki. Kita misalnya nih berwarung 2 buah, warung kita warung kawan ini bilang payo barang berwarung jam 10 habis deh barang-barangnya, guduhnya habis, masih bungkusnya habis jam 10, kita tengah hari karena apa-apa lagi. Berarti kawan sebelah banyak pelanggannya, banyak pembelinya, kita maka membaparak saja kadada. Nah, pasti ada dalam hati kita itu kada nyaman dengan keadaan ini. Nah, itu disebut hasad. Nah, kalau kita hilang daripada diri kita itu kada kawa. Itu memang fitrah diri kita. Kalau kawan dapat nikmat kita kada sakit hati, itu manusiawi. Malaikat saja nang kawa kada itu. Cuma ujar Nabi kita, nah di dalam sebuah hadis beliau, kalau engkau ada sifat seperti itu, timbul kada nyaman kawan dapat nikmat, pala tabgi, jangan kau aniaya dia. Artinya kau aniaya itu apa? Jangan sampai ada dalam hati kita usaha, rencana untuk menghilangkan nikmat itu dari kawan. Nah itu aja. Kawan dapat nikmat kekayaan, dapat nikmat apa, kita sakit hati kawan, biasa. Tapi jangan sampai kita kendalikan itu, jangan sampai ada usaha untuk kawan itu hilang daripada nikmat itu. Nikmat itu pindah ke kita, jangan sampai itu. Nah, jadi di waktu kita ada kada nyaman hati, kawan dapat nikmat, itu biasa. Nah, di situ disuruh kita menguasai diri. Jangan sampai kada nyaman itu membawa kita kepada menjatuhkan kawan, menghilangkan nikmat dari kawan, jangan sampai itu. Nah, jadi itu buah iman kepada Malikul Mulki. Kau memiliki diri dalam hal seperti marah, dalam hal dengki,
Wa indar ridha wal hub, dan ketika senang dan cinta. Nah ini kadang-kadang bila sudah kesenangan lawan orang, bila kecintaan lawan orang, sudah kada bisa mengendalikan diri, kada kau memiliki diri lagi. Bila sudah kesayangan lawan orang nih, kecintaan lawan orang, itu kadang-kadang kita kada bisa lagi menguasai diri. Kalau kita beriman kepada Malikul Muluk, di saat kita cinta, saat kita senang, tetap diri kita dalam kendali kita. Tetap kita mampu memiliki, menguasai diri kita, jangan sampai melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa inda syiddah wa inda raha, dan ketika susah, ketika senang. Nah ini diperlukan juga kemampuan kita untuk memiliki diri. Di waktu susah, kadang-kadang orang jadi kalap, mau berbuat apa ketika susah, ketika terjepit. Nah ketika senang pun orang bisa lupa diri, orang bisa lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Ujar Nabi, aku jadi Nabi kada takut wahai umatku kalian itu susah, miskin, kok kada takut. Yang aku takut tuh apa, ajar Nabi? Dibukakan dunia, dibukakan sumber-sumber rezeki oleh Allah. Sini sumber rezeki, sini sumber rezeki, dibuka Allah kemakmuran. Lalu kalian berlomba-lomba untuk mengejar sumber rezeki itu, seperti berlomba-lombanya orang dulu. Timbul masalah, timbul ini, berebut dengan rezeki itu. Akhirnya kalian binasa sebagaimana orang dulu binasa. Nah di waktu kita banyak bisi duit, kita dituntut bisa memiliki diri. Jangan sampai gara-gara duit ini membuat kita lepas kendali dengan diri kita. Di waktu susah disuruh memiliki diri kita. Nah ini sebagai bukti iman kita kepada Allah Malikul Mulki yang memiliki kerajaan di alam semesta ini. Nah kemudian yang ke-85, nama Allah Dzul Jalali wal Ikram. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi barik wasallim ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya yarjuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.